Selanjutnya, lembar biaya pesanan. Lembar biaya pesanan disiapkan setiap kali pesanan kerja baru dimulai. Beberapa perusahaan mungkin menganggap nama pelanggan cukup untuk mengidentifikasikan suatu pekerjaan. Sebagai contohnya, bisa kita lihat di situ sebuah perusahaan konstruksi dapat mengidentifikasi rumah yang dikerjakan dengan kediaman Smith atau kediaman Malkovich. Ketika pekerjaan semakin banyak, perusahaan biasanya akan lebih mudah mengidentifikasinya melalui nomor. Jadi nama pekerjaan 13, pekerjaan 22, dan pekerjaan 44, dan seterusnya akan dapat ditemukan. Nomor pekerjaan mungkin diawali dengan tahun, sehingga pekerjaan pertama pada tahun 2008 ditulis 2008 strip 1. Pekerjaan kedua adalah 2008 strip 2, dan seterusnya. Jadi pada intinya setiap pekerjaan adalah unit dan harus memiliki nama yang mudah diidentifikasi berdasarkan keunikannya. Nama atau nomor pekerjaan dapat menjadi judul lembar suatu pesanan. Pada sistem akuntansi manual, lembar biaya pesanan merupakan suatu dokumen. Dalam sistem akuntansi otomatis, lembar biaya biasanya berhubungan dengan catatan pada arsip induk barang dalam proses. Kumpulan dari seluruh lembar biaya pesanan disebut dengan file barang dalam proses atau work in process file. Pada sistem manual, file tersebut ditempatkan dalam lemari arsip, sedangkan pada sistem otomatis, file ini pada pita magnetis atau brandish secara elektronis. Contoh dari lembar biaya pesanan itu bisa kita lihat dalam tampilan 6.2 seperti ini. Kita lihat itu bahan bakunya 1780, lalu dilanjutkan dengan tenaga kerja langsung dan juga overhead. Dan di hasilnya jumlah biaya itu 2320 dibagi jumlah unit 200, dan hasilnya biaya per unit, dan ada hasilnya itu ya, biaya per unit 600. Oke, selanjutnya ini setiap sistem manual dan otomatis sama-sama mensyaratkan jenis data yang sama untuk mengakumulasi biaya dan menelusuri kemajuan suatu pekerjaan. Sistem biaya pesanan harus mampu untuk mengidentifikasi jumlah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dikonsumsi setiap pekerjaan. Dengan kata lain, dokumentasi dan prosedur dibutuhkan untuk mengaitkan input manufaktur yang digunakan suatu pekerjaan dengan pekerjaan itu sendiri. Dokumen sumber lain digunakan untuk mencatat biaya yang ditelusuri ke lembar biaya pesanan. Misalnya, formulir permintaan bahan baku itu digunakan untuk membebankan biaya bahan baku langsung pada setiap pekerjaan. Mari kita lihat pada tampilan 6.3, yaitu ini ya. Di kolom ini formulir permintaan bahan baku. Nah, contohnya itu seperti itu. Dalam tampilan ini, di kolom ini, tampilan 6.3 menunjukkan contoh formulir kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung digunakan untuk menelusuri jam kerja dari tenaga kerja langsung pada setiap pekerjaan. Selanjutnya, pada tampilan kartu jam kerja atau tampilan 6.4, situ bisa kita lihat tampilan kartu jam kerja itu seperti itu. Seperti ini ya pada kolom ini.
Dalam perusahaan berdasarkan pesanan, di mana harga sering berdasarkan pada biaya penelusuran biaya-biaya dari suatu pekerjaan adalah sangat penting. Isu-isu etis muncul ketika perusahaan mendapatkan biaya dari satu pekerjaan ke lembar pesanan dari pekerjaan lainnya. Pekerjaan pertama dihargai terlalu rendah, sedangkan pekerjaan kedua dihargai terlalu tinggi. Pelanggan mengandalkan profesionalisme dan kejujuran dari suatu berdasarkan pesanan dalam mencatatkan biaya. Seluruh lembar biaya pesanan perusahaan yang lengkap dapat berfungsi sebagai buku besar pembantu untuk persediaan barang jadi. Jumlah penambahan dari semua lembar biaya pesanan yang lengkap menunjukkan biaya persediaan barang jadi pada tim. Catatan biayanya akan ditarik atau dihapus dari file persediaan barang jadi. Selanjutnya, catatan tersebut menjadi dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan suatu periode. Arus biaya pada akun-akun ini akan dibahas di bab selanjutnya ya. Oke, selanjutnya adalah akuntansi untuk bahan baku ya. Kita langsung pada tampilannya saja. Untuk ringkasan arus biaya tenaga kerja itu ditunjukkan dalam tampilan seperti ini. Ini adalah ringkasan arus biaya bahan baku. Dan untuk tampilan yang di bawahnya, tampilan 66, ini adalah ringkasan arus biaya tenaga kerja langsung. Dalam tampilan ini, ringkasan arus biaya tenaga kerja langsung, akuntansi untuk biaya tenaga langsung adalah suatu proses yang rumit karena perusahaan harus tetap menelusuri FICA, perawatan kesehatan, pajak, kepegawaian federal dan negara bagian, waktu libur, dan juga lain-lainnya. Pembahasan akan dikonsentrasikan pada konsep bahwa tenaga kerja langsung menambah biaya produk atau jasa dan bukan pada perincian berbagai akun yang berhubungan dengan tenaga kerja. Selanjutnya, akuntansi overhead. Dalam perhitungan biaya normal, biaya overhead aktual tidak pernah dibebankan langsung pada pekerjaan, karena dibebankan pada setiap pekerjaan dengan menggunakan tarif yang telah dianggarkan keseluruhan, tarif departemen atau tarif aktivitas. Biaya overhead aktual yang terjadi juga harus diperhitungkan tetapi atas dasar keseluruhan, jadi bukan berdasarkan pekerjaan tertentu. Seperti ini dalam contoh, Delia memperkirakan overhead tahunan untuk memproyeksi sebesar 14.400. Jumlah ini mencakup penyusunan peralatan, pembayaran sewa ruang pabrik, utilitas pabrik, dan juga asuransi. Asumsikan saja Delia telah menganggarkan jam tenaga kerja langsung sebanyak 1.200 jam untuk tahun tersebut. Dengan demikian, tarif overhead yang dianggarkan adalah sebagai berikut. Itu ya, bisa kita lihat. Tarif overhead 14.200 sama dengan 12 per jam tenaga kerja langsung. Dan selanjutnya untuk Suplisek 001 jam kerja, jumlah biaya overhead yang dibebankan dimasukkan ke lembar biaya pesanan. Dan untuk Liga Strong 001, biaya overhead adalah 12 dalam kali 30 karena jam tenaga kerja langsung telah dikumpulkan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung pada pekerjaan. Pembebanan overhead tidak akan membutuhkan tambahan data. Dalam perhitungan biaya normal, biaya yang dimasukkan ke akun barang dalam proses hanya biaya overhead yang dibebankan.
Maka untuk ilustrasinya, biaya overhead aktual dicatat anggaplah Belia tidak mengeluarkan biaya tidak langsung selama bulan Januari. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan ya pada tampilan ini, kolom ini, tampilan 67, ringkasan arus biaya overhead. Oke, perhatikan bahwa jumlah overhead yang dibebankan dari semua pekerjaan dimasukkan dalam akun barang dalam proses. Kita melihat bahwa biaya pekerjaan meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Setiap sumber daya ini dimasukkan dalam lembar biaya pesanan. Barang dalam proses dalam titik waktu kapan saja adalah jumlah biaya dari semua lembar biaya pesanan. Ini ya, tampilan 67, ringkasan arus biaya overhead. Oke, next. Akuntansi untuk barang jadi. Penyelesaian suatu pekerjaan merupakan langkah penting dalam arus biaya produksi. Biaya pekerjaan yang diselesaikan harus dikeluarkan dari barang dalam proses, ditambahkan ke barang jadi. Laporan laba rugi. Dalam contohnya ini ringkasan arus biaya barang jadi ya. Pada tampilan ringkasannya, arus biaya yang muncul satu pekerjaan diselesaikan ditentukan pada tampilan ini. Oke, selanjutnya adalah ini tampilan laporan harga pokok produksi. Di tampilan ini meringkas aktivitas produksi PNP selama bulan Januari. Hal penting yang harus diperhatikan adalah overhead yang dibebankan akan digunakan untuk memperoleh harga pokok produksi. Selanjutnya kita perhatikan bahwa nilai akhir barang dalam proses adalah 2110. Itu ya, biaya akhir dalam proses. Dari kedua, akan tetapi Liga Strong masih dalam proses biaya produksi yang dibebankan sejauh ini adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Jumlah biaya tersebut maka menghasilkan biaya akhir barang dalam proses. Dan mungkin ingin memeriksa angka-angka ini pada lembar biaya pesanan untuk Liga Strong yang disajikan pada lembaran ringkasan arus biaya barang jadi. Jadi di tampilan yang ini, pada tampilan 68 ya, ringkasan arus barang jadi. Oke, selanjutnya laporan harga pokok penjualan. Nah, pada tampilan 610 laporan harga pokok penjualan ini menunjukkan laporan harga pokok penjualan PNP bulan Januari. Variansi overhead umumnya tidak terlalu besar sehingga ditutup pada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sebelumnya penyesuaian dengan variansi overhead disebut sebagai harga pokok penjualan yang normal. Setelah penyesuaian sebagai harga pokok penjualan yang disesuaikan, inilah akan muncul sebagai beban pada laporan laba rugi. Pada tampilan 610 laporan harga pokok penjualan, yang pertama adalah harga pokok penjualan normal yang merupakan hasil dari bahan baku langsung aktual.
tenaga kerja langsung, aktual, dan overhead yang dibebankan pada pesanan yang terjual. Angka kedua adalah harga pokok penjualan yang disesuaikan. Harga pokok penjualan yang disesuaikan merupakan hasil dari pokok penjualan yang normal plus atau minus variansi overhead. Maka dalam hal ini overhead kurang dibebankan daripada overhead yang dibebankan. Maka jumlah ini ditambahkan pada harga pokok penjualan yang normal. Jika variansi overhead menunjukkan pembebanan berlebih pada overhead, maka jumlah tersebut Yang selanjutnya adalah lingkungan, proses, dan arus biaya. Pertimbangkan memo dari konsultan pada skenario pembukaan. Ini contohnya dari produk headblend yang melalui 3 proses departemen produksi, ada departemen peracikan, dan ada lagi yang satunya departemen pembotolan, yang semuanya memiliki tugas masing-masing yang saling berhubungan dan bertahap. Dilihat dari sudut pandang akuntansi, anggaplah headblend hanya memiliki satu departemen peracikan, tempat semua lini produk utama melaluinya. Karena lini-lini produk tersebut berbeda secara signifikan dalam hal biaya input bahan baku, perhitungan biaya bahan secara signifikan dalam perhitungan biaya bahan baku dengan proses tidak lagi dapat diterapkan. Perhitungan biaya produk yang lebih akurat dapat dicapai dengan mengakumulasikan biaya bahan baku berdasarkan batch. Dalam hal ini, tenaga kerja dan overhead masih dapat dihitung dengan proses, tapi bahan baku dibebankan berdasarkan batch dengan menggunakan pendekatan perhitungan biaya pesanan biasa. Contoh ini mengilustrasikan beberapa kondisi manufaktur mungkin perlu menggunakan campuran perhitungan biaya pesanan dan proses. Penggunaan prosedur pesanan untuk membebankan biaya bahan baku pada produk, dan pendekatan proses untuk membebankan biaya konvensi dikenal sebagai perhitungan biaya operasi atau operation costing. Jenis-jenis manufaktur proses di halaman selanjutnya ini. Dalam perusahaan dengan sistem proses, unit-unit produk umumnya melalui setiap departemen atau proses. Suatu proses operasi yang akan membawa suatu produk satu langkah lebih dekat pada penyelesaian. Dengan setiap departemen, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead mungkin dibutuhkan. Seperti pada proses produksi Health Bed Nutrition Supplement adalah suatu contoh proses berurutan. Dalam proses berurutan, unit harus melalui satu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya. Pola proses lainnya adalah proses paralel, yaitu 2 atau lebih proses berurutan dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang jadi. Unit-unit yang telah setengah jadi, misalnya 2 subkomponen, dapat dikerjakan secara simultan dalam 2 proses yang berbeda, kemudian secara bersamaan dibawa ke proses akhir untuk penyelesaian. Yang selanjutnya adalah biaya
Bagaimana biaya mengalir melalui berbagai akun pada perhitungan biaya proses. Ini yang di bawahnya. Arus biaya produksi untuk sistem perhitungan biaya proses secara umum sama dengan sistem perhitungan biaya pesanan. Begitu bahan baku dibeli, biaya bahan baku ini mengalir ke akun persediaan bahan baku. Biaya bahan baku tenaga kerja langsung dan overhead yang telah dibebankan akan mengalir ke akun barang dalam proses. Di sini ada bagian aliran biaya produksi melalui berbagai akun perusahaan dengan perhitungan biaya proses. Di sini ada departemen peracikan barang dan proses, lalu ke departemen pengapsulan barang dan proses, lalu ke departemen pembotolan barang dalam proses. Di halaman selanjutnya itu akumulasi biaya dalam laporan produksi. Dalam perhitungan biaya proses, biaya akumulasi per departemen dalam periode waktu tertentu. Laporan produksi adalah dokumen yang meningkatkan aktivitas manufaktur yang terjadi di suatu departemen dalam periode tertentu. Laporan produksi berisi informasi biaya-biaya yang ditransfer masuk dan laporan sebelumnya, serta biaya-biaya yang ditambahkan dalam departemen itu sendiri, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Semuanya ini masuk ke dalam buku pembantu akun barang dalam proses, sama halnya seperti lembar biaya pesanan dalam pelengkap akun barang dalam proses di sistem perhitungan biaya pesanan. Yang selanjutnya adalah dampak persediaan barang dalam proses perhitungan biaya proses. Perhitungan biaya per unit pada pekerjaan yang dilakukan pada suatu periode adalah bagian utama dari laporan produksi. Biaya per unit ini dibutuhkan untuk menghitung biaya barang yang ditransfer keluar dari departemen dan menghitung nilai akhir persediaan barang dalam proses. Secara konseptual, hal ini mudah dilakukan, yaitu cukup membagi jumlah biaya dengan jumlah unit yang diproduksi. Akan tetapi persediaan barang dalam proses menimbulkan masalah. Pertama, mendefinisikan suatu unit produksi bisa jadi sulit karena beberapa unit yang diproduksi selama suatu periode telah selesai, sedangkan beberapa unit yang diproduksi dalam persediaan akhir belum selesai. Hal ini ditangani melalui konsep produksi unit setara. Yang selanjutnya adalah membahas produksi unit setara. Berdasarkan definisinya, persediaan akhir barang dalam proses adalah barang yang belum selesai. Oleh karena itu, suatu unit yang telah selesai dan ditransfer keluar dalam suatu periode tidak identik dengan unit dalam persediaan akhir barang dalam proses, dan biaya yang terkait pada tiap unit seharusnya tidak sama. Untuk mengilustrasikan masalah output perhitungan biaya proses, anggaplah Departemen A memiliki data bulan Oktober sebagai berikut. Jumlah unit di persediaan awal barang dalam proses. Jumlah unit yang telah selesai itu 1000 unit. Jumlah unit di persediaan akhir barang dalam proses adalah 25% selesai atau 600. Dan jumlah biaya produksi itu adalah 11.500 US. Berapakah output dalam bulan Oktober untuk departemen ini? Jika kita mengatakan bahwa 1000 unit, kita mengabaikan usaha yang dilakukan atas unit-unit pada barang dalam proses terakhir. Selain itu, biaya produksi yang muncul pada bulan Oktober menjadi kedua, unit yang telah selesai dan unit yang sebagian telah selesai dalam persediaan akhir barang dalam proses.
Di pihak lain, jika kita mengatakan 1.600 unit, kita mengabaikan kenyataan bahwa 600 unit ini pada akhir barang dalam proses hanyalah unit yang baru selesai sebagian. Output harus diukur sehingga mencerminkan usaha yang dilakukan untuk unit yang telah selesai dan unit yang baru selesai sebagian. Solusinya adalah menghitung output unit setara. Output unit setara adalah unit terselesaikan dan dapat diproduksi dengan jumlah usaha manufaktur yang telah dilakukan pada periode acuan. Penentuan output unit setara untuk unit yang ditransfer keluar merupakan hal mudah. Suatu unit tidak akan ditransfer keluar kecuali telah selesai. Setiap unit yang ditransfer keluar adalah unit setara. Pada contoh tersebut, 600 unit pada akhir barang dalam proses telah 25% selesai. Hal ini setara dengan 150 unit yang telah lengkap selesai. Oleh sebab itu, unit-unit yang setara untuk bulan Oktober adalah 1000 unit yang telah selesai plus 150 unit setara pada akhir barang dalam proses sehingga jumlahnya adalah 1150 unit output. Dengan mengetahui output untuk suatu periode dan biaya produksi untuk departemen periode tersebut, yaitu biayanya sebesar 11.500 US atau $11.500. Dalam contoh ini, kita dapat menghitung biaya per unit dalam hal ini adalah 10 US. Diperoleh dari 11.500 dibagi dengan 1.150. Biaya per unit digunakan untuk membebankan biaya 10.000 US yang didapat dari 10 US dikali 1000 ke 1000 unit yang ditransfer keluar dan biaya sebesar 1.500 US yang didapat dari 10 US dikali 150 untuk 600 unit pada akhir barang dalam proses. Biaya per unit adalah 10 US per unit setara, jadi menilai akhir barang dalam proses biaya unit 10 dolar dikali dengan unit setara bukan dengan jumlah unit yang telah selesai sebagian. Yang selanjutnya adalah dua metode memperlakukan persediaan awal barang dalam proses. Persediaan awal barang dalam proses ini juga mempersulit perhitungan biaya per unit. Pekerjaan yang dilakukan pada unit yang telah selesai sebagian menunjukkan pekerjaan periode sebelumnya, dan biaya yang dibebankan padanya adalah biaya periode sebelumnya. Untuk menghitung biaya per unit, suatu proses departemen, dua pendekatan telah berkembang guna menangani output periode terdahulu dan biaya periode terdahulu yang ditemukan pada persediaan awal barang dalam proses. Metode rata tertimbang dan freeze in freeze out atau FIFO. Pada dasarnya, metode perhitungan biaya terata tertimbang menggabungkan biaya persediaan awal dengan biaya periode saat ini. Seperti contoh ini konsepnya di sini disebutkan bahwa 100 unit telah selesai, jadi dapat dilihat bahwa 100 unit telah selesai atau yang terjadi atau disebut 100 unit setara. Di bawahnya
200 unit hanya atau masih terselesaikan 50% saja, dan dapat disimpulkan bahwa ada 100 unit setara. Contoh lainnya, 1000 unit yang telah selesai, 600 unit atau 25% selesai. Di sini disebutkan bahwa 1000 unit telah selesai, dan di bawahnya ini adalah 600 unit yang masih dalam proses dan yang sudah selesai adalah 25% saja, yaitu yang dapat disebutkan ada 150 unit setara. Dan jika dijumlahkan dari atas tadi, dari ini ada 1000 ditambah dengan 150 unit setara, jumlahnya adalah 1150 unit setara. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya rata tertimbang. Nah, metode biaya rata tertimbang memperlakukan biaya awal, persediaan, dan output setara dengan mengikutinya, ya kan? Ada 5 langkah dalam menyiapkan laporan produksi, itu bisa dibaca sendiri. Ada analisis sampai rekonsiliasi biaya. Dari kelima poin tersebut itu ada contoh dalam pengerjaannya, dalam perhitungannya. Jadi kita langsung saja ke contoh metode rata tertimbang. Itu soalnya yang pertama, jumlah unit dalam produksi 1 Juli 75% selesai, 20.000. Jumlah unit yang telah selesai dan ditransfer keluar, berarti barang sudah selesai dan ditransfer, ya kan, 50.000. Jumlah unit yang dalam diproses pada tanggal 31 Juli 25% selesai. Nah, itu kan tadi kan digolongkan dalam produksinya. Terus yang selanjutnya digolongkan menjadi biaya barang dalam proses 1 Juli sebanyak 3.525 US dollar. Biaya yang ditambah pada bulan Juli 10.125. Nah, langkah pertama yaitu analisis aliran unit secara fisik. Nah, tujuan dari ini menelusuri produk secara fisiknya. Terus, nah selanjutnya ini ada biaya. Nah, ini gambarannya ya teman-teman. Kalau saya salah mohon dibenarkan nanti. Nah, ini biaya persediaan awal barang tadi kan 3.525. Terus biaya bulan Juli itu 10.125. Ini kan. Nah, dicampur dijadikan satu, dijumlah menjadi 13.650. Terus kita beralih di sampingnya yaitu output bulan Juli. Output bulan Juli tadi soalnya 60.000 jumlah unit secara fisik. Persediaan awal barang dalam proses menjadi 52.500. Terus unit yang dikerjakan dan diselesaikan itu 30.000. Ini semua ada di bacaan tadi ya, jadi tinggal masukin gitu. Persediaan akhir barang dalam proses ditambah dikali 25%. Nah, persediaan akhir barang dalam proses tadi kan 10.000 unit, jadi 10.000 unit dikalikan 25%, hasilnya 2.500, ya kan. Terus kita jumlah menjadi 52.500. Terus kita bergerak pada yang bawah, pembebanan biaya unit kita tinggal masukkan 3.650 US dollar per 52.500, hasilnya 0,26 US dollar. Terus yang ditransfer keluar kita masukkan 0,26, dan yang ditransfer keluar tadi adalah 50 kan, 50.000 kita masukkan 50.000. Persediaan akhir barang dalam proses itu tinggal masukkan ya. Nah, ini adalah laporan aliran fisik ini. Sebentar.
Nah, ini unit yang untuk dihitung unit-unit awal barang dalam proses tadi 20.000. Ini tinggal masukkan ya. Tuh. Terus yang kedua, perhitungan unit setara. Dengan informasi yang ditampilkan pada laporan aliran fisik, unit-unit setara berdasarkan rata timbangan untuk bulan Juli dapat dihitung. Perhitungan ini ditunjukkan pada tampilan gambar 6.16 tadi. Di bawah itu, perhatikan bahwa output Juli dihitung tadi 52.500 unit sebanyak 52.500 unit. 50.000 unit telah diselesaikan dan 2.500 setara dari persediaan akhir. Nah, dari mana 2.500 itu? Yaitu 10.000 kali 25%. Nah, gitu. Terus langkah yang ketiga, perhitungan biaya per unit. Sebagaimana tambahan output bulan Juli, biaya produksi bulan Juli juga diperlukan untuk menghitung biaya per unit. Metode rata tertimbang dijalani ulang dan meliputi biaya produksi yang berhubungan dengan unit yang awal. Kemudian jumlah biaya manufaktur pada bulan Juli ditetapkan sebagai 13.650. Hasilnya dari mana? Dari 3.525 ditambah 6.125.000, jadi hasilnya 3.650. Dan selanjutnya di bawah itu tampilan 6.16 itu adalah metode rata tertimbangan jika dibuat kolom. Terus yang selanjutnya, langkah keempat, penilaian persediaan dengan menggunakan biaya per unit jumlahnya tadi 0,26, itu hasilnya 50. Biaya yang ditransfer keluar tadi, yang ditransfer keluar adalah 50.000. Pengabsuran adalah 13.000. Dari mana hasilnya 13.000? Yaitu 50.000 kali 0,26 per unit US dollar. Dan biaya akhir proses adalah 650. Dari mana? Dari 2.500 dikali 0,26 US dollar. Terus yang langkah kelima adalah berikut jumlah biaya produksi dibebankan barang yang ditransfer. Ini soalnya ya, itu bisa dilihat. Berikut jumlah biaya produksi yang dibebankan. Barang-barang yang ditransfer keluar 13. Barang-barang pada persediaan akhir barang dalam proses 650. Jumlah biaya telah diperhitungkan, itu adalah jumlahnya 13.000 ditambah 650.000, hasilnya 13.650 US dollar. Persediaan awal barang dalam proses 3.000 awal ya, awal proses yang muncul selama bulan berjalan 10.125. Kita jumlah lagi dengan hasil 13.650. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dari kelompok 6 dalam menyampaikan materi, dalam memahami materi, dalam menjelaskan materi, apabila ada kurangnya, kelompok 6 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.